Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umri dunya waddin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang terhormat Dekan Fakultas Tarbiyah Bapak Dr. Haji Ali Anwar MAG, Wakil Dekan 1, 2, dan 3 Fakultas Tarbiyah IAIN Kediri, Ibu Kaprodi PGMI, Ibu Dr. Fartika Efrikia MPD, serta Dema Fakultas dan seluruh mahasiswa yang hadir pada pertemuan pagi hari ini. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Pada kesempatan ini akan saya paparkan sekilas tentang kurikulum PGMI, yang mana ini sebagai pengetahuan awal kita ketika kita nanti mengikuti perkuliahan di Prodi PGMI Fakultas Tarbiyah. Sekilas tentang kurikulum yang ada di PGMI. Kurikulum PGMI itu sudah mengikuti kurikulum KKNI, yang mana kurikulum KKNI diterapkan di IAIN Kediri mulai pada tahun 2017. Sedangkan Prodi PGMI ada di IAIN Kediri pada tahun 2018. Karenanya otomatis kurikulum mulai pada semester pertama atau angkatan pertama itu sudah menggunakan kurikulum KKNI. KKNI adalah kerangka kualifikasi nasional Indonesia, yang mana kurikulum ini nanti itu merupakan penjenjangan dalam kualifikasi kompetensi yang nantinya dapat menyetarakan, menyandingkan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan, bidang pelatihan kerja, dan pengalaman kerja dalam rangka memberikan pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor yang ada. Jadi mulai KKNI inilah nanti ketika lulus, mahasiswa tidak hanya berbekal pada transkrip nilai, namun dibekali dengan SKPI, surat keterangan pendamping ijazah. Pada kurikulum KKNI, maka capaian pembelajaran kalian selama mengikuti perkuliahan itu terdiri dari sikap dan tata nilai. Yang kedua adalah pengetahuan, ketiga keterampilan umum, dan yang keempat adalah keterampilan khusus. Jika kalian ingat-ingat kembali pada masa kalian dulu di SMA maupun MA, ketika kalian mengenal kurikulum 2013, itu ada KI 1, KI 2, KI 3, KI 4, maka pada jenjang perguruan tinggi, kalian juga akan mengenalnya namun berbeda istilah. Nah, inilah istilah-istilah dalam kurikulum KKNI yang ada di perguruan tinggi. KI 1 itu sikap dan tata nilai. KI 2-nya pengetahuan. Nah, yang ketiga keterampilan umum, terakhir keterampilan khusus. Nanti bisa kita tambahkan juga untuk kemampuan manajerial di dalam kurikulum KKNI. Untuk sikap dan tata nilai itu sudah include pada setiap mata kuliah. Jadi otomatis setiap mata kuliah nanti akan memasukkan kompetensi atau cara pembelajaran sikap dan tata nilai sebagai bagian dari pembelajaran maupun penilaiannya. Walaupun itu tidak ada tes tersendiri ya. Berbeda dengan pengetahuan, yang mana pada pengetahuan ini itu pasti ada kognitifnya kan ketika kalian mengikuti perkuliahan, maka di pengetahuan ini ada tesnya nanti, tes pengetahuan. Mungkin ketika UTS maupun pada waktu UAS. Nah, keterampilan umum maupun keterampilan khusus, nah ini selalu diadakan oleh dosen ketika mengajar, mungkin dalam tugas-tugas yang mereka berikan gitu. Nah, kegiatan dalam pembelajaran dalam kurikulum KKNI itu dalam satu SKS terdiri dari 170 menit. Walaupun nanti yang kalian rasakan seolah-olah hanya 50 menit untuk satu SKS-nya. Jadi kalau misalkan mata kuliah itu 2 SKS ya tatap muka 50 menit berarti 100 menit. Biasanya seperti itu yang kalian rasakan. Namun sejatinya ketika kalian mengikuti kurikulum KKNI, maka ketika satu SKS itu setara dengan 50 menit tatap muka
60 menit tugas mandiri dan 60 menit tugas terstruktur. Nah, yang poin yang kedua, 3 ini karena kalian bawa pulang, maka itu tidak terasa bahwa kalian telah mengikuti 120 menit miliknya KKNI dalam satu SKS-nya. Kalau 2 SKS ya tinggal dikalikan sendiri ya. Oke, selanjutnya kita ke profil lulusan dari Prodi PGMI. Kalau untuk visi dan misi sudah disampaikan oleh Ibu Kaprodi tadi, maka saya lanjutkan untuk langsung ke profil lulusan Prodi PGMI. Profil lulusan pertama atau yang utama ketika kalian masuk di Prodi PGMI adalah menjadi guru kelas SDMI. Jadi ketika kalian nanti masuk di PGMI kok tiba-tiba pengen jadi arsitek, pengen jadi dokter, nah itu kalian salah pilih prodi. Kalau di Prodi PGMI, nah itu profil utamanya adalah menjadi guru SD dan MI. Begitu. Namun, ketika sudah masuk ke Prodi PGMI, selain profil utamanya menjadi guru kelas, Prodi PGMI pun juga menyajikan profil lulusan yang lain, karena tidak semua dari PGMI akan menjadi guru SD MI. Bisa jadi kalian nanti menjadi asisten peneliti. Kok hanya asisten, tidak jadi peneliti? Kalau kalian nanti bisa lanjut ke S2 lagi, baru bisa menjadi peneliti yang independen. Kalau masih S1 biasanya cukup sampai pada asisten peneliti. Selanjutnya, profil lulusan yang terakhir adalah Edupreneurship. Edupreneurship itu adalah mereka yang berwirausaha namun pada bidang pendidikan. Ini profil tambahan ya. Jadi kalian nanti diharapkan bisa menjadi wirausahawan. Nah, namun di bidang pendidikan, yang itu sudah dibekali pada beberapa mata kuliah terkait dengan kewirausahaan. Itu untuk profil lulusan di Prodi PGMI, namun tetap profil utamanya adalah menjadi guru SD MI. Oke, next untuk bahan kajian. Di Prodi PGMI, kurikulumnya menyajikan 11 bahan kajian. Yang pertama tentang ilmu agama. Nah, otomatis ketika kalian nanti semester 1 pasti akan melihat banyak sekali materi-materi atau mata kuliah yang keagamaan. Iya, karena kalian beda dengan PGSD, karena dari PGMI yang bernaungan keagamaan, otomatis ada ilmu agama pada bahan kajiannya. Selanjutnya ada ilmu pendidikan dan keguruan, karena kalian adalah calon guru SDMI, jadi ada ilmu pendidikan dan keguruan. Selanjutnya ada keterampilan dasar mengajar, kaitannya dengan cara mengajar. Keempat, keterampilan mengajar. Kelima, materi akademik tentang SDMI. Mengingat kalau kalian guru kelas, maka kalian harus menguasai mata pelajaran pokok di SDMI seperti matematika, IPA, IPS, bahasa Indonesia, PKN, nah seperti itu. Jadi 5 mata kuliah wajib yang harus kalian kuasai ketika kalian nanti di Prodi PGMI. Selanjutnya ada bahan kajian terkait dengan penelitian. Nah, nanti ada penelitian kualitatif, kuantitatif, dan sebagainya di dalamnya. Humaniora, kaitan dengan mungkin filsafat dan sebagainya. Ada ilmu pengetahuan teknologi tentang pendidikan, karena kaitannya dengan perkembangan iptek, maka kita juga menyesuaikan. Otomatis kalian nanti juga berbekal dengan kemampuan teknologi. Ada bahasa, ada seni. Nah, beda di seni. Kalau di prodi-prodi lain mungkin ini bahan kajian yang ke-10 jarang ya. Jadi untuk di Prodi PGMI ada seni, karena kalian nanti guru kelas mungkin juga akan mengajar SBK, seni budaya dan keterampilan. Nah, kalau di tematik biasanya SBDP gitu ya, seni budaya dan prakarya, biasanya seperti itu. Terakhir adalah tugas akhir dalam bentuk skripsi maupun proposalnya nanti. Oke, selanjutnya ketika kalian nanti perkuliahan di PGMI, itu berapa sih total SKS yang harus kalian tempuh untuk mencapai kata lulus begitu? Jadi jumlah SKS-nya ada 153 SKS di Prodi PGMI. Ketika kalian lulus, maka 153 SKS itu yang kalian dapatkan. Dengan rincian 147-nya mata kuliah wajib dan 6 mata kuliah pilihan, 6 SKS mata kuliah pilihan.
Kalau disebarkan dalam satu semester, itu ada 11 mata kuliah yang disajikan atau 22 SKS. Jenis mata kuliah di prodi ini nanti ada mata kuliah institusi, mata kuliah fakultas, dan mata kuliah prodi. Mata kuliah institusi itu adalah mata kuliah yang disajikan satu institusi itu sama. Jadi di prodi apapun ada mata kuliah itu, maka itu namanya mata kuliah institusi. Selanjutnya, untuk mata kuliah fakultas adalah mata kuliah yang disepakati oleh fakultas, yang mana pada prodi-prodi di fakultas itu pasti punya mata kuliah itu. Itu mata kuliah fakultas. Terakhir, mata kuliah prodi. Mata kuliah prodi itu adalah mata kuliah yang hanya dimiliki oleh prodi tersebut, yang mana mata kuliah ini adalah mata kuliah penciri dari prodi. Oke, next. Nah, kemudian selain 3 mata kuliah tadi jenisnya, ada mata kuliah wajib, mata kuliah pilihan, dan mata kuliah prasyarat. Yang ini harus kalian ketahui ya. Mata kuliah wajib itu adalah mata kuliah yang harus diambil oleh mahasiswa pada prodi tersebut. Dan jika kalian tidak lulus atau tidak lulus, maka akan diulang-ulang sampai kalian mendapatkan kata lulus. Itu mata kuliah wajib. Kedua adalah mata kuliah pilihan. Mata kuliah pilihan ini disajikan pada semester 6 mulainya. Jadi ketika sama nanti semester 6 disajikan mata kuliah pilihan yang kalian bisa memilih mana sih mata kuliah yang cocok dengan keilmuan kalian, dengan minatnya kalian. Nah, itu di semester 6. Disajikan ada banyak sekali nanti mata kuliah pilihannya ya. Berarti ada 15-an mata kuliah pilihan yang mana kalian hanya mengambil 6 mata kuliah pilihan. Terakhir adalah mata kuliah prasyarat. Nah, mata kuliah prasyarat ini mata kuliah yang menjadi prasyaratnya ketika untuk mengikuti mata kuliah berikutnya. Perhatikan betul ketika kalian nanti mengambil mata kuliah prasyarat. Jangan sampai tidak lulus mata kuliah itu, karena kalau kalian tidak lulus mata kuliah prasyarat, kalian akan gagal mengambil mata kuliah setelahnya. Contoh, Bahasa Indonesia 1 itu merupakan prasyarat dari Bahasa Indonesia 2. Jika kalian tidak lulus mata kuliah prasyarat Bahasa Indonesia 1, otomatis kalian tidak bisa mengambil Bahasa Indonesia 2. Itu salah satu contohnya. Dan nanti pasti akan dibimbing oleh wali tadi. Selanjutnya mata kuliah pilihan, ini seperti saya sampaikan kemarin atau saya sampaikan tadi ya. Itu disajikan 15 mata kuliah pilihan, namun hanya dipilih 3 saja. 3 mata kuliah pilihan, 3 dikalikan 2 SKS, maka ada 6 SKS yang kalian ambil. Itu mata kuliah pilihan. Disajikannya mulai semester 6. Jadi semester 6, semester 7 nanti disajikan mata kuliah pilihan. 1 mata kuliah pilihan di semester 6, 2 mata kuliah di semester 7. Begitulah nanti pengambilannya. Ini untuk mata kuliah pilihannya. Pilihan pertama kaitannya dengan matematika. Yang suka matematika silahkan memilih pilihan 1 dengan kode bintang di belakangnya itu 111 seperti ini. Jadi kalian nanti harus konsisten pilihnya. Kalau semester 6 mengambil bintang 1, maka semester 7-nya harus mengambil bintang 1 juga. Jangan kemudian setelah mengambil bintang 1, bintang 2 diambil di semester 7, jangan. Otomatis berbeda ini. Gitu ya. Jadi pilihannya disesuaikan dengan bintang yang kalian ambil. Pilihan 1 terkait dengan matematika, pilihan 2 terkait dengan IPA, pilihan ketiga terkait dengan bahasa Indonesia. Itu. Dan nanti ada tambahan pilihan yang lain seperti e-learning nanti tambahannya ya. Oke, untuk sebaran mata kuliahnya. Sebaran mata kuliah untuk semester 1 itu ada 11 mata kuliah. Jadi totalnya 22 SKS. Ini yang kalian ambil di semester ini kan, semester ganjil. Nah, diperhatikan ini. Dan pengantar pendidikan nomor 10 ini, mata kuliah yang kalian ambil, pengantar pendidikan ini upayakan atau harus kalian bisa lulus di mata kuliah itu. Mata kuliah psikologi pendidikan, pengantar pendidikan, bahasa Indonesia, PPKN, bahasa Inggris 1 seperti ini harus lulus. Kenapa? Karena ini adalah mata kuliah prasyarat. Begitu.
ketika sama nanti mengikuti semester 1 ini, kalau ada mata kuliah yang tidak lulus, maka segera melaporkan diri, minimal ke Sekprodi atau ke Kaprodi ya, supaya ada tindak lanjutnya, rekapnya, sehingga nanti bisa menata ulang bagaimana kalian bisa lulus tepat waktu. Semester 2 ada 11 mata kuliah juga ini sebarannya, ya kan? Bahasa Arab 1, Bahasa Inggris 1, PPKN merupakan mata kuliah prasyarat, jadi harus lulus. Nah, kemudian psikologi juga, ini pengantar mata kuliah prasyarat. Jadi pastikan lulus di semester tadi ya. Ini sebarannya. Nah, mulai semester 6 inilah baru ada bintang 1, 2. Nah, ini mulai ada mata kuliah pilihan. Ada 1, 2, 3, 4, 5 bintangnya sampai ada 5. Pilih bintang 1 terkait dengan matematika, bintang 2 terkait dengan IPA, bintang 3 terkait bahasa Indonesia, bintang 4 terkait dengan IPS, bintang 5 terkait dengan kemampuan teknologi, ada TIK dasar. Itu ya. Semester 7 ini mata kuliah wajibnya hanya ada 1, 2, 3, 4 ya. Selanjutnya mata kuliah pilihan semuanya. Mata kuliah yang berbintang-bintang inilah mata kuliah pilihan. Kalau tanpa bintang mata kuliah wajib. Terakhir semester 8 ini hanya skripsi. Jika kalian semester 1 sampai semester 7 semua mata kuliah lulus normal-normal saja, maka semester 8 kalian hanya mengambil mata kuliah skripsi saja. Dan syaratnya adalah lulus 147 SKS. Karena tadi kalian lulusnya 153 SKS kan totalnya, maka syarat mengambil skripsi kalian harus lulus 147 SKS. Kalau nggak sampai ini ya kemungkinan bisa mundur nanti skripsinya. Ini penilaian. Jadi di perguruan tinggi nilai nanti yang kalian dapatkan maksimal itu di bobotnya adalah 4. 4 itu dapat nilai A+ nanti ya. Kalau di rentangnya seperti ini, rentangnya. Jadi 96 sampai 100 itu adalah A+. Tertulis di transkripnya nanti 4,00. Jadi sama kepada Bapak Ibunya, ketika sama nanti mendapatkan nilai 4 itu sudah tertinggi, Pak. Jadi jangan tanya, kok dapat 4? Kok nggak 10? Nah, jadi tertingginya adalah 4 ya, nilainya A+. Saya harapkan kalian nanti dapat nilainya mulai A-, A, dan A+ saja, nggak usah sampai B+, B, B- nggak usah ya, jangan pengen nilai ini, pengen aja yang A-, A, dan A+ saja. Gitu ya, nanti ketika perkuliahan di PGMI kalau dapat nilai B- aja itu udah kenapa? Nah, masih ada kekurangan banyak itu nanti, jadi diupayakan dapat nilai A-, A, dan A+. Syukur kalau A+ semuanya, jadi bisa lulus dengan prestasi yang membanggakan. Oke, itu ya terkait dengan kurikulum, nanti bisa kita sambung pada episode-episode berikutnya. Nah, kaitannya dengan perwalian seperti ini. Perwalian, masing-masing dari kalian nanti akan mendapat 1 dosen wali. Kalau di sekolah dulu, kalau di SMA kan ada wali kelas ya. Jadi kalau di perguruan tinggi namanya dosen wali. Itu nanti akan membimbing atau mengarahkan kalian terkait dengan kegiatan akademik, bahkan non-akademik bisa dibimbing oleh dosen wali. Kalian nanti akan ketemu dengan dosen wali ketika selesai kalian KRS-an atau pemrograman, biasanya seperti itu. Nanti kaitannya dengan mata kuliah apa yang harus diambil, kemudian ada mata kuliah tidak lulus bagaimana caranya, tidak lulus seperti apa, problematika pembelajaran kita dan sebagainya, nanti bisa disambungnya pada dosen wali. Masing-masing dari kalian nanti akan mendapatkan 1 dosen wali. Gitu. Oke, mungkin itu saja dulu yang saya sampaikan ya. Terima kasih atas perhatiannya yang telah diberikan. Nah, selamat bergabung di Prodi PGMI. Semoga kalian tidak terpaksa ya masuk di PGMI. Ini benar-benar dari tulus hati kalian ingin masuk ke Prodi PGMI. Sukses bersama Prodi PGMI. Semoga diberikan kemudahan, kesuksesan dalam mengikuti perkuliahan, dan berikan yang terbaik minimal untuk diri sendiri, kemudian untuk keluarga dan juga untuk tanah air dengan prestasi yang sangat membanggakan dan bisa lulus tepat waktu. Mungkin cukup sekian dari saya, ada kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.